Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan junjungan kita, panutan kita, habibana wa nabiyana maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa keluarganya, para sahabatnya, para atlet tabiinnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya, yang besar harapan nanti di yaumil jaza kita semua mendapatkan syafaat darinya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Permata Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan barakah. Disebut juga dengan bulan yang mulia. Kenapa demikian? Karena ternyata di bulan ini diturunkan Al-Quran. Nabi Muhammad adalah Nabi Muhammad yang paling mulia. Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling mulia dibandingkan dengan Nabi-Nabi yang lain. Karena kepada beliaulah Al-Quran diturunkan. Malaikat Jibril juga malaikat yang paling mulia dibandingkan dengan malaikat yang lainnya. Karena melalui pelantaran malaikat Jibril Al-Quran diturunkan. Di bulan Ramadan ada satu malam yang sangat istimewa, yang mana bulan itu, hari itu, atau malam itu disebut oleh Allah langsung dalam Al-Quran surah Al-Qadr, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Allah memberi bonus kepada orang atau siapa saja yang beribadah pada malam itu, maka sama pahalanya dengan ibadah 1000 bulan atau 83 tahun. Kenapa demikian? Karena ternyata pada malam itu adalah turunnya Al-Quran. Jadi turunnya Al-Quran itu Allah turunkan ke langit dunia itu seluruhnya satu kali. Dari Al-Fatihah sampai dengan Anas diturunkan semuanya pada satu waktu. Diturunkan ke langit dunia, disimpan di Baitul Izzah. Dari situlah turun kepada Rasulullah SAW sesuai dengan keperluannya. Ketika Rasulullah SAW membutuhkan ayat tentang nikah, turun ayat nikah. Tentang ayat ranjam, hukum ranjam, turun ayat ranjamnya. Tentang pemerintahan, turun ayat pemerintahannya. Jadi sesuai dengan keperluannya. Maka yang paling pertama turun ayat Al-Quran kepada Rasulullah itu adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kapan waktunya? Pada tanggal 17 Ramadan di Gua Hira. Nah itu yang suka diperingati oleh sebagian orang disebut dengan Nuzulul Quran. Yaitu pertama turun ayat Al-Quran adalah itu pada tanggal 17 bulan Ramadan ayat 1 sampai 5 surah Al-Alaq. Tapi Al-Quran diturunkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia ini, tidak ada yang tahu kapan waktunya. Cuman diberitahu bulannya adalah bulan Ramadan. Maka bulan ini disebut bulan yang mulia karena turunnya Al-Quran. Entah awal Ramadan, entah pertengahan Ramadan, entah akhir Ramadan. Namun di zaman Rasulullah SAW keseringan melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mendapatkan Lailatul Qadar adalah 10 malam terakhir. Sehingga kata Rasulullah SAW, "Idza dakhala al-ashru ayil ashru." Apabila masuk hari ke-10, ditegaskan ayil ashrul akhir, yaitu 10 malam terakhir. Min Ramadana, di bulan Ramadan, syadda mi'zarih. Rasul itu adalah mengikat pinggangnya, mengencangkan ikat pinggangnya, mengencangkan sarungnya. Artinya bukan sarungnya dibungkut, dikeraskan, bukan. Tapi kata para ulama, maksud di sini adalah Rasul tidak bergaul dengan istri-istrinya. Jadi untuk malam-malam terakhir Rasulullah SAW mengikatkan ikat pinggangnya, artinya adalah beliau meninggalkan istri-istrinya khusus untuk beribadah pada malam itu, yaitu untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Yang kedua, wa ahya lailahu, dan Rasul tidak tidur malam semalam itu. Jadi tidak tidur artinya beliau menghidupkan malam-malam itu dengan zikir kepada Allah, entah dengan baca Al-Quran, entah dengan sholat malam, entah dengan zikir pengampunan, entah dengan zikir pengagungan, entah dengan berinteraksi dengan Al-Quran, menghayati, mentadaburi. Yang pasti malam-malam itu diisi dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis yang lain Rasulullah itu beriktikaf
mensunahkan beriktikaf di 10 malam terakhir. Bahkan dalam hadis yang lain tidak disunahkan iktikaf selain malam itu. Selain malam 10 akhir itu. Ya. Sebagian para ulama, tapi sebagian lagi adalah di luar itu pun juga boleh beriktikaf. Seperti yang dilakukan siapa? Umar bin Khattab. Kenapa ditekankan beriktikaf di masjid? Ketika kita diam di masjid, pasti insya Allah yang namanya diam di masjid adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jarang orang yang sengaja datang ke masjid membicarakan masalah dagangan. Kenapa? Karena diancam. Barang siapa yang membicarakan tentang dunia di masjid, man takallama fil masjidi arba'ina sanatan, man takallama fil masjidi ahbatallahu arba'ina sanatan. Barang siapa yang berbicara di masjid tentang urusan dunia, maka Allah akan lebur, Allah akan hancurkan amal baiknya selama 40 tahun. Jadi berbicara tentang dunia saja di masjid dilarang, apalagi membicarakan orang lain. Maka pasti ketika diam di masjid adalah beribadah. Maka Rasulullah SAW mensunahkan kepada kita untuk beriktikaf 10 malam terakhir. Kalau bisa jangan pulang. Dari malam kemarin, malam 21 sampai dengan Lebaran, jangan pulang. Seperti yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di masjid-masjid, seperti di Masjid Babur Rahman ya, di Nurtanio itu, atau di DT ada, Babur Rahman juga ada, di bawah Batu Regesi ada beberapa orang yang tidak pulang, itikaf terus. Dengan apa itikaf tuh? Itikaf diam di masjid, memakai niat dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidurnya, diamnya, makannya di masjid itu adalah bernilai ibadah terus pada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah bagi orang-orang yang berniat i'tikaf di masjid 10 hari terakhir, maka dekat dengan mendapatkan apa yang kita citakan malam Lailatul Qadar. Atau paling tidak kata para ulama, lamun tema kedua mau ngomong itu misalkan. Usahakan sholat berjamaah Isya dan subuh di masjid. Karena dalam hadis yang lain, barang siapa yang beribadah berjamaah Isya di masjid, subuh berjamaah di masjid, maka dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sholat semalam sunat. Maka kalau dengan hadis ini insya Allah setiap orang yang berjamaah Isya di masjid dan subuhnya berjamaah di masjid di 10 malam terakhir ini, maka insya Allah dia, jika seandainya malam Lailatul Qadar turun pada 10 malam terakhir ini, maka insya Allah dia akan dapatkan ibadah pada malam itu. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang itu. Yang ketiga, wa iqadhu ahlahu. Rasulullah itu pulang ke rumah membangunkan keluarganya. Artinya supaya menghidupkan malam-malam itu, baik dikerjakannya di rumah ataupun di masjid. Maka untuk mengajar Lailatul Qadar itu bukan di masjid saja, Pak. Boleh di pasar, boleh di rumah, boleh di lapangan, boleh di tempat kerjaan. Yang penting setiap detiknya, setiap menitnya bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dengan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, astagfirullah, astagfirullah, atau zikir yang mudah yang nilainya luar biasa, berat timbangannya. Subhanallah azim wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi itu. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Terus ulang-ulang. Itu nilainya sangat besar. Maka insya Allah bagi orang-orang yang berniat ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir ini, insya Allah kalau betul-betul niatnya yang sangat, yang kayang, pasti akan mendapatkannya. Kalau kita ini termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana para 10 malam terakhir ini adalah hari-hari emas di bulan Ramadan ini. Karena inilah akhir. Karena kata Rasulullah, khairul amal khawatimahu. Sebaik-baik amal itu gimana akhirnya? Kalau akhirnya baik. Kalau akhirnya jelek, ya sul khotimah ya. Maka ada doanya, Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Yang namanya husnul khotimah itu akhirnya baik. Nah mudah-mudahan nih, kita semua termasuk orang-orang yang di akhir Ramadan ini memanfaatkan akhir-akhir ini dengan penuh beribadah pada Allah. Paling tidak, sholat tarawih jangan ditinggalkan. Kenapa? Dijaga dari awal, Pak. Tanggal 1 terus tidak pernah ketinggalan. Masa di akhir mau ditinggalkan. Ini adalah nilai yang paling besar bagi kita. Sayang. Niatkan, fokuskan, yakinkan, kita wakafkan diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 malam terakhir ini. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima insyaallah Subhanahu wa taala dan Allah wafatkan kita dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dan bisa bertemu lagi di Ramadan yang akan datang dan selalu mendapatkan ibadah yang kita cita-citakan malam Lailatul Qadar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.